Dan ini sepertinya musibah ya di pendidikan kita ini, adab ini hilang sepertinya. Ada ungkapan dari Abdullah ibnul Mubarak, seorang ahli hadis, ahli tafsir dan juga mujahid, wafat tahun 181 Hijriah. Di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, beliau katakan, man tahawana bil adab uqiba bi hirmanis sunan. Siapa saja yang dia meremehkan adab, maka dia akan terhalangi dari melakukan yang sunnah. Remehkan adab. Wa man tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Siapa saja yang dia menggampangkan, meremehkan urusan yang sunnah, dia akan terhalangi dari melakukan yang wajib. Akhirnya yang wajib ketinggalan juga. Wa man tahawana bil faraid uqiba bi hirmanil ma'rifah. Siapa yang dia meremehkan yang wajib, maka dia akan terhalang untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Jadi kalau kita tadi ingin mendidik anak, perhatikan pertama adabnya dijaga. Apa adab itu? Ya, adab itu banyak para ulama kemudian mendefinisikannya itu macam-macam. Tapi intinya adab itu adalah perkara yang menjadikan seorang anak itu dia terjaga dari berbagai kesalahan. Ada sikap yang otomatis dia kalau salah tidak mau. Adab itu seperti itu. Oleh sebab itu kayak Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Madarijus Salikin mengatakan, ya, wal adabu huwa ad-dinu kulluh. Adab itu ya seluruh agama itu. Bagian dari hukum syariat, yakni adanya sikap tadi, sikap untuk taat kepada Allah Ta'ala, yang dengan adab itu dia jangankan yang haram ya, dia akan mencoba melakukan sesuatu sebaik mungkin, menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Fa inna satral aurati minal adab, kata Ibnu Qayyim. Menutup aurat itu bagian dari adab, kata beliau. Itu bagian syariat juga kan? Ini bagian adab. Wal wudu'u wa ghuslul janabah minal adab. Berwudu, mandi junub itu juga bagian dari adab. Jadi luas. Termasuk sikap kita ketika kita melakukan ya, sholat dan sebagainya, itu ada adab-adabnya. Nutup aurat itu sudah wajib, tapi berhias itu adabnya masuk juga dalam bagian adab menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Termasuk hal-hal kecil mungkin ya, yang tidak sampai kepada hal yang haram, ini mesti juga diperhatikan bagi anak-anak, termasuk orang tua sebetulnya ya, tidak ada bedanya. Ada seorang ulama itu dulu ketika belum jadi ulama, dia itu ngaji, namanya Imam Al-Jauhari, muridnya Imam Al-Munawi, penulis kitab Faidul Qadir. Jadi Imam Al-Jauhari yang masih muda ini nuntut ilmu dah, Anda seneng-senengnya, merasa pinter sehingga meremehkan guru. Nah ini adab yang enggak bagus ya. Ketemu guru ini enggak pantas ini. Pindah. Ketemu Imam Al-Munawi. Di majelisnya Imam Al-Munawi itu duduk sembarangan. Ditegur oleh Imam Al-Munawi, anta qalilul adab. Engkau ini enggak sopan. Duduk selonjor di tengah majelis gurunya. Jari jemari kakinya terbuka. La yaji'u minka fit talab. Kalau engkau nuntut ilmu begini, engkau tidak akan merasakan manisnya nuntut ilmu itu. Jadi ngaji jadi beban, sekolah bikin stres, menghafal Al-Quran ya, santri tahfidz jadi tidak nyaman. Tutupi jari jemari engkau dan gunakan adab. Sejak saat itu ya, setelah dilakukan, kata Imam Al-Jauhari, hilang itu rasa menggampangkan guru, itu hilang ya, menganggap remeh orang dan merasa nyaman belajar, sehingga jadi ulama besar. Ini yang sekarang ya agak kalau dulu agak mending ya, dulu itu zaman Belanda katanya kita sholat lipat tangan. Kalau sekarang tidak ada begitu ya. Guru dengan murid dianggap teman, itu ya kadang begitulah jadinya. Merdeka itu kayak gitu. Imam Asy-Syafi'i ya, kita lihat itu orang-orang sukses dulu, ulama dulu itu belajarnya gimana adab mereka. Jadi mereka itu bukan perkara halal haram saja sebetulnya, perkara-perkara begini penting. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Majmu' ya, kuntu usaffihu al-waraqah baina yadayil malik. Aku dulu itu membuka lembaran suhuf, ya, kertas di depan Imam Malik, safhatan rafiqan, dengan lembut. Jadi ndak sembarangan, pelan-pelan buka kertas itu, pelan-pelan. Haibatan lahu, karena apa? Ya, ini sungkan kepada Imam Malik agar nggak kedengaran itu bunyi kertas terbuka. Coba sekarang nih Bapak Ibu guru, lihat di kelas. Jangankan bunyi kertas, kadang teriak-teriak gitu anak-anak kita ini. Gurunya ngomong, ya, muridnya juga nyerocos masing-masing. Jangan kemudian alasan kita ini kurikulum merdeka, sudah
hak asasi manusia. Akhirnya apa? Wah, anak ini tipenya kan tipe belajarnya harus aktif. Ini tipe kinestetik misalnya. Apa kinestetik apa? Yang suka jalan-jalan itu tidak mau diem. Sehingga akhirnya dengan seperti itu semua ditolerir. Ini saya rasa konsep pendidikan yang kurang pas. Anak itu memang mungkin gayanya beda-beda, tapi mestinya adab ini tetap diperhatikan. Ada seorang namanya Ikrimah. Ikrimah bukan putranya Abu Jahal, tapi Ikrimah budaknya Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Punya budak, diajari. Mungkin tipenya ini tipe belajar yang tidak mau diam. Oleh Ibnu Abbas diapain? Diikat dia, diikat. Kemudian ajari tafsir. Nah, kalau sampean buka tafsir kayak Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, itu banyak mengutip Ikrimah maulanya Ibnu Abbas. Dibebaskan diajari. Tipe belajar mungkin tidak bisa diam tapi diikat oleh gurunya, yakni Abdullah bin Abbas. Dan akhirnya jadi ulama besar. Sehingga mestinya anak itu dia tipe apapun itu mestinya dia bisa mengamalkan adab ini, walaupun tidak harus diikat-ikat. Ini bukan berarti ini setelah dengar pengajian nanti guru-guru pada bawa tali, enggak. Pelanggaran HAM nanti itu. Tapi mestinya tadi ada upaya. Anak yang dia tipe audio mesti dengan visual juga bisa kan? Dilatih bisa dilatih. Jangan kemudian dibiarin itu. Tentunya juga dengan kelembutan ya, dengan kelembutan. Gimana supaya menarik mereka? Karena kalau pakai kekerasan ini kadang ada orang tua nih, melaporkan guru ya. Kita lihat di mana itu berita anak SMK padahal itu ditempeleng gurunya, mengadu ke ini polisi, dipolisikan. Kenapa sampai ditempeleng? Karena menghina guru. Gurunya padahal perempuan, bukan ditempeleng, dilempar penghapus. Gara-gara apa tadi? Dijelasin tidur dia, ditanya jawab, ngejek, dilempar penghapus, urusan ke polisi. Ini memang dilema ini pendidikan kita ini. Jadi kalau dulu itu ke guru begitu, dan itu yang jadi ulama itu begitu. Dan ilmunya kemudian memang betul ilmu yang bermanfaat. Imam Asy-Syafi'i ini punya murid namanya Imam Ar-Rabi bin Sulaiman. Ar-Rabi bin Sulaiman ini termasuk orang yang lambat belajar. Pernah diajari Imam Asy-Syafi'i itu sampai 40 kali dijelasin tidak paham-paham, sampai malu itu Ar-Rabi bin Sulaiman ini. Teman dan murid. Sampai malu dengan temannya, 40 kali dijelasin tidak paham-paham. Akhirnya dijelasin secara pribadi, privat kalau kita sekarang. Jadi ulama besar Ar-Rabi bin Sulaiman. Apa salah satunya? Ini beliau juga punya adab. Beliau katakan, "Wallahi majtara'tu an ashribal ma' wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu." Demi Allah, aku tidak berani minum air. Saat belajar itu minum aja tidak berani. Di depan Imam Asy-Syafi'i saat Imam Asy-Syafi'i itu memandang beliau. Coba ini adabnya orang dulu belajar itu sampai begitu. Ya, sekarang anak-anak kadang nggak begitu. Setelah istirahat bawa kue ke dalam kelas, sudah dilarang itu tetap bawa kadang. Makan, gurunya masuk, nggak heran-heran. Problem. Kita kadang menganggap lumrah sesuatu yang sebetulnya ini menjadikan sulitnya ilmu itu masuk ke anak-anak. Ketika jadi faham ya kadang ya tidak bisa ngamalkan ilmu itu. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang sebetulnya tidak haram ya. Minum di depan guru tidak haram. Adab itu ya adab, bagian dari adab. Termasuk kadang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya harus adabnya begini-begini. Orang sambil sholawatan ngerokok. Ya, ada sholawatan dangdutan, itu enggak ada adabnya itu. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu sekalian, kalau hal seperti itu saja dijaga, mestinya urusan halal haram itu sudah lewat. Dalam artian enggak ada di problem lagi. Oleh sebab itu ketika ayat ini turun ya, yang qu anfusakum wa ahlikum nara ya, Khalifah Umar bin Khattab ya, sebelum jadi khalifah ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau menjaga diri kita tahu ya Rasul. Terus bagaimana menjaga anak kita? Maka kata Rasulullah, tanhaunahum amma nahakumullah. Engkau larang mereka dari yang Allah larang. Kalau Allah larang sesuatu, larang juga anak kalian begitu. Wa ta'murunahum bima amarallah. Dan suruh mereka terhadap apa yang Allah suruh. Jadi menjaga itu maksudnya gitu. Yang Allah wajibkan suruh, yang Allah haramkan cegah mereka.